Welcome to GYM 2021. Ya, selamat datang buat teman-teman semua yang udah hadir pada pagi hari ini. Teman-teman, saya yakin teman-teman terberkati melalui ibadah HUT minggu lalu dan juga yang teman-teman yang udah ikut Zoom juga pasti teman-teman ngerasa seru. Yang lain kalau ketinggalan, nantikan next time kita bakal ada nge-zooming lagi. Ya, so teman-teman, hari ini teman-teman silakan ikuti ibadah ini dengan kondisi teman-teman udah siap. Ya, teman-teman boleh ngambil posisi duduk dengan handphone atau laptop teman-teman berada di depan. Nikmati ibadah hari ini terutama ketika pujian dinaikkan, teman-teman mari kita sama-sama muji Tuhan. Ketika doa dan pengakuan itu dinyatakan, mari kita dengan keyakinan kepada Tuhan kita juga nyatakan doa kita. Ketika firman Tuhan disampaikan hari ini oleh Contoh Silpa, kita akan belajar from brokenness to blessedness. Kiranya kita boleh diingatkan akan betapa brokennya kita, tapi juga betapa diberkatinya melalui karya Kristus juga ya pastinya ya. Dan kalau teman-teman nantinya akan memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code ini atau teman-teman juga bisa transfer di nomor rekening yang ada di sebelah ya teman-teman. So bisa pakai OVO, GoPay, Link Aja dan sebagainya. Dan teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Ya, selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk teman-teman yang di sini dan juga teman-teman yang di rumah. Sungguh sebuah sukacita kita dapat kembali beribadah bersama-sama meskipun secara online. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Banyak hal yang sudah kami lalui, baik itu sukacita maupun duka cita, namun Engkau tetap setia menemani kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak memulai ibadah kita pada hari ini, kiranya Engkau yang memimpin, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju dan terfokus pada diri-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan yang benar. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dahulu, sekarang, selamanya.
buka suara, bersorak bagi Dia, sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dialah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janjinya tidak pernah akan berubah. Sebab Dialah Allah yang setia, Dia ya Tuhan yang benar. Walau badai menerpa hidup kita, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang benar. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Semesta alam memuja. yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman, saya yakin bahwa kita semua pasti pernah dihadapkan dengan masalah. Mungkin teman-teman meragukan kuasa Tuhan dan lebih memilih untuk menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa karena itulah yang menjadi kesalahan kita. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan sebagai bukti bahwa kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari teman-teman, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan, seringkali kami tidak mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Kami lebih memilih untuk menggunakan kekuatan kita diri sendiri. Ajar kami Tuhan, agar selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan kita. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu menaruh harapan kepadamu. Karena hanya padamulah Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, yaitu Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk Teman-teman, tanpa kita sadari di dalam hidup ini, semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, agar kita mengetahui seberapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Mari sama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.
will soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever. You are forever mine. You are forever mine. Teman-teman yang di rumah, mari saat ini kita bangkit berdiri dan dengan iman yang teguh, kita ikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari adat darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Teman-teman, kita harus selalu ingat bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Tidak peduli seberapa tidak sempurnanya diri kita. Walau kadang kita merasa hidup kita selalu dipenuhi oleh kesalahan serta kegagalan, bahkan putus asa. Namun, kita harus tetap ketahui satu hal ini, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar
Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulunya terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Seperti pujian ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena dari kami yang berdosa, dari kami yang sebenarnya tidak layak berada di hadirat-Mu, dari kami yang sebenarnya tidak layak untuk datang memuji dan menyembah akan Engkau. Namun karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau melayakkan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga sudah menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan juga teman-teman semua, baik yang berada di tempat ini maupun mereka semua yang berada di rumah. Berkati tiap-tiap kami Tuhan, agar biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam, selamat pagi teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Suatu anugerah yang sangat luar biasa pagi hari ini kita boleh memiliki waktu lagi untuk bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Baik kami yang berada dari tempat ini maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing, puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan waktu bagi kita. Ya, hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Rut 2, kitab Rut 2 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Sekali lagi, Rut 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang.
Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan renungan pagi ini di bawah satu tema, From Brokenness to Blessedness. Ya, Kitab Rut adalah salah satu dari 2 kitab di dalam Perjanjian Lama yang dinamai nama perempuan. Selain kitab Rut, ada lagi satu kitab yaitu kitab Esther. Awal dari kitab Rut itu mengisahkan tentang seorang wanita bernama Naomi dengan suaminya Elimelek bersama-sama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pindah dari Bethlehem Yehuda menuju ke tanah Moab. Mengapa? Karena saat itu di Bethlehem Yehuda terjadi kelaparan yang hebat. Nah, Naomi dan suaminya pindah ke Moab beserta kedua anaknya, yang kemudian 2 anaknya ini beristrikan wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tragisnya teman-teman, ketika berada di tanah Moab, Naomi kehilangan suaminya. Bukan hanya suaminya, tapi kemudian juga kedua putranya. Setelah itu, Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memberkati kembali Bethlehem Yehuda. Di sana sudah tidak terjadi lagi kelaparan, maka Naomi berniat kembali ke Bethlehem Yehuda. Nah, ketika dia pulang, salah satu menantunya yaitu Rut ikut pulang bersamanya. Rut ini seorang wanita Moab, pindah ke Bethlehem Yehuda sebagai orang asing. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang besar di dalam budaya mereka. Mengapa? Karena pada saat itu orang Yehuda melarang pernikahan beda suku atau beda keturunan. Tetapi Rut berkomitmen kepada Naomi dan dia ingin mengikuti Tuhan Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Nah, sementara di Yehuda, Tuhan pun menyusun rencana yang besar, rencana yang luar biasa bagi seorang pria bernama Boas untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Supaya apa? Memberinya seorang anak, menafkahi wanita ini dan juga Naomi, kerabatnya. Yang luar biasa dari rencana ini adalah Boas memenuhi rencana atau memenuhi syarat sebagai penebus saudara. Kalau di dalam zaman kitab Rut atau bahasa Yunani disebut dengan Goel, ya. Jadi Boas memiliki syarat
untuk disebut sebagai seorang Goel bagi Ruth dan juga Naomi untuk mengambilnya sebagai istri. Karena Boaz adalah saudara dekat dari Naomi dan hal ini memberi dia hak sebagai seorang Goel. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang disebut dengan penebus atau Goel di dalam konteks ini? Penebus dibutuhkan oleh mereka yang tidak sanggup untuk menebus dirinya sendiri. Seorang Goel atau seorang penebus bertujuan untuk membebaskan misalnya properti keluarga yang mungkin pada masa kemiskinan sudah dijual kepada orang lain supaya bisa menyambung hidup. Goel juga bertujuan untuk menebus kembali properti yang seperti itu. Nah, yang kedua, Goel juga ini memiliki tujuan untuk menikahi seorang janda yang ketika ditinggal oleh suaminya, janda ini tidak memiliki anak atau belum mempunyai keturunan. Nah, dia menikahi seorang janda ini supaya apa? Ketika anak dari janda itu lahir, maka keturunan dari suami yang sudah meninggal itu bisa dilanjutkan atau supaya keturunannya itu tidak terputus. Nah, tradisi Goel ini tidak bertentangan dengan Alkitab atau juga tidak bertentangan dengan tradisi Yahudi di saat itu. Kalau teman-teman rajin membuka Alkitab, rajin membaca Alkitab, coba silakan teman-teman lihat di dalam Imamat yang ke-25 ya. Imamat pasal 25 ayat 25 sampai dengan 31 diceritakan di situ bagaimana tentang persyaratan Goel. Nah, tanah yang dijual oleh seseorang dapat ditebus kembali oleh seseorang kerabat dekat sehingga tanah itu tetap menjadi milik keluarga. Goel juga menyediakan cara bagaimana untuk memperoleh kembali berkat-berkat perjanjian yang terancam bahaya. Dan dengan demikian Goel ini juga menjadi gambaran bagaimana kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita sampai dengan saat ini. Yahweh adalah Goel atau penebus bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Goel ini sendiri merujuk kepada peranan Kristus di dalam perjanjian baru. Yahweh memberikan bagi janda yang lemah ini, yaitu bagi Naomi dan juga bagi Ruth, untuk berada di bawah perlindungan sayap Tuhan. Untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pemulihan keadaan. Dari yang dulunya mereka terbuang, mereka merasa mereka sudah sangat jauh. Bahkan ketika Naomi kembali, kalau kita baca di pasal sebelumnya, Naomi mengatakan apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Ya, karena Tuhan aku sudah mengalami banyak sekali kepahitan, maka panggil aku Mara. Goel bertujuan seperti itu, memberikan pemulihan keadaan dari yang mereka dulu yang merasa tidak memiliki apa-apa lagi, yang hancur dipulihkan akan keadaannya. Naomi yang dalam kekosongan dipulihkan ke dalam kepenuhan berkat dan janji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan kepada umatnya lebih besar dari keterpurukan manusia. Hukum Goel di dalam sejarah Israel juga menunjukkan kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel, umatnya. Serta juga membuktikan bagaimana kesetiaan Allah terhadap semua janji dan rencana-rencana Tuhan. Baik bagi Naomi dan bagi Ruth, juga bagi bangsa Israel, dan juga sampai dengan kita saat ini melalui Kristus Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi teman-teman sendiri, sebenarnya apa itu arti dari kata penebus? Arti kata ditebus. Seorang penebus bertujuan untuk menebus. Kita yang menerima penebusan itu, artinya kita adalah orang yang ditebus. Apakah arti kata ditebus itu bagi kita pribadi masing-masing? Bagi teman-teman semua. Saya mau katakan di sini kepada teman-teman semua, menjadi seorang Kristen
atau menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak berbicara tentang agama. Ya, sekali lagi, menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus tidak semata-mata berbicara tentang agama seseorang, tetapi berbicara tentang bagaimana penebusan yang dialami oleh satu pribadi atau yang dialami oleh seseorang. Anugerah terbesar yang diterima oleh Ruth adalah ketika ia bertemu dengan Boas. Ketika ia bertemu dengan Boas yang ditetapkan sebagai goelnya dia atau ditetapkan sebagai penebus dia. Di mana Boas memperlakukan dia dengan cara yang tidak layak. Seharusnya dia sebagai warga Moab tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah orang bukan bangsa Yahudi. Yang kedua, dia juga bukan salah satu dari pengerja-pengerja yang ada di ladangnya Boas. Tetapi menarik teman-teman, kalau kita baca di dalam pembacaan tadi ya, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Ruth ketika mendengarkan dari Boas ini berkata kepada dia, ayo kemari, datanglah, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Bagaimana perasaan Ruth? Saya ini yang adalah orang asing. Saya ini bahkan bukan pengerja-pengerjanya dia. Tetapi justru Boas mengajak saya untuk menikmati semua makanan yang disiapkan untuk pengerja-pengerjanya. Ruth seharusnya tidak layak diperlakukan seperti ini. Sudah saya katakan tadi dia adalah orang asing. Sebagai seorang warga dari Moab dan bukan keturunan Yehuda, dia juga bukan seorang pekerja. Duduk, makan dan minum bersama dengan pekerja-pekerjanya Boas itu tentu saja bukan hak yang harus diterimanya. Tetapi Boas menunjukkan sikap memperlakukan Ruth dengan cara yang sama. Dengan cara yang harus diterima oleh pengerja-pengerjanya dia di kebun Boas. Ruth diberikan perlindungan, ya. Ruth diberikan rasa aman dari gangguan pengerja-pengerja lainnya. Goel di sini juga memberikan alasan bahwa ketika Anda terpuruk, ketika Anda merasa hidup Anda itu tidak berarti maka bukan berarti hidup Anda itu sudah berakhir. Maka ketika kita merasa hidup kita terpuruk, hidup kita tidak berarti, jangan pesimis. Jangan juga putus asa ataupun kehilangan harapan. Mengapa? Karena penebus kita sudah menyediakan penebusan bagi kita dengan cara yang tidak pernah Anda dan saya pikirkan. Dia sudah menyediakan kemuliaan bagi kita masing-masing. Anugerah atau karunia terbesar yang diterima adalah bukan sesuatu yang dapat dilihat secara jasmani. Bukan sesuatu yang bisa dilihat bukan sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata atau nampak secara fisik. Tetapi anugerah yang kita terima adalah anugerah yang menghapuskan kenyataan bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak. Orang yang dipandang sebelah mata. Namun diselamatkan. Namun dibuat berarti. Namun mendapatkan penebusan Allah. Ada sukacita yang diubahkan di dalam kehidupan kita. Dari yang dulunya kita seorang yang hancur, seorang yang kosong, seorang yang tidak layak, dijadikan atau diubahkan menjadi pribadi yang diberkati. Pribadi yang dilayakkan melalui sebuah penebusan. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa tidak ada satupun di antara kita yang begitu layak atau terlalu layak supaya kita ditebus. Kita semua tidak layak. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk ditebus.
tidak memiliki kualifikasi agar kita diselamatkan. Namun karena alasan inilah Allah sudah menyediakan seorang penebus bagi Anda dan juga bagi saya. Just because you are down, it doesn't mean you are done. Saudara, betapa dalamnya hidup saya terjatuh, jauh lebih besar lagi anugerah Allah bagiku. Sedalam-dalamnya hidup saya terjatuh, jauh lebih dalam lagi Allahku mengasihi aku. Seberapa dalamnya Anda terjatuh, sedalam-dalamnya Anda terjatuh, saya mau katakan hari ini, jauh lebih besar lagi Allahku mengasihi Anda. Ditebus tidak berbicara tentang seberapa besar dosa saya, tetapi berbicara tentang betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada saya. Tidak berbicara tentang seberapa besarnya dosa seseorang, tetapi berbicara tentang betapa besarnya anugerah Allah yang disediakan bagi orang berdosa. Kalau kita lihat banyak contoh di dalam Alkitab, Daud, seorang pejinah, dia merebut Batseba dari Uria. Setelah itu dia merencanakan pembunuhan Uria. Tapi Tuhan menempatkan keturunannya tidak terputus di atas tahtanya. Maria seorang pelacur, tapi dia mendapatkan pengampunan dari Yesus. Zakeus, seorang pemungut cukai yang selalu menggandakan akan cukai yang diterimanya, menarik keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya apa? Hari ini aku akan tinggal dan makan di rumahmu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Allah mengubah Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Paulus, seorang yang membunuh orang-orang percaya yang hidup di zamannya. Tetapi Allah justru memakai Petrus untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa bagi orang-orang bukan Yahudi. Alkitab, kitab-kitab peninggalan dari Paulus kita masih bisa baca hari ini di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada 13 kitab. Luar biasa. Saya mau katakan di sini, anugerah Tuhan Yesus jauh lebih besar dari dosa-dosa saya. Saya mengajak teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, katakan kepada diri Anda sendiri, anugerah Tuhan Yesus jauh lebih besar dari dosa-dosa saya. Teman-teman, kita semua pasti memiliki pengalaman untuk mengajak teman untuk datang beribadah gereja. Kita pasti punya pengalaman melakukan penginjilan kepada orang lain. Saya mau katakan di sini kepada teman-teman hari ini di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah. Mengajak orang untuk beribadah tidak hanya terbatas mengajak atau membawa orang itu untuk datang beribadah di gereja. Karena itu bukanlah inti dari penginjilan. Itu bukanlah inti dari Injil. Tetapi mengajak orang lain untuk datang menikmati persekutuan di gereja adalah bagaimana kita mengenalkan Kristus Yesus yang adalah goel bagi manusia. Membawa orang lain menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Orang yang tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk ditebus, tetapi karena kasih sayang Allah yang begitu besar, maka Allah melayakkan dia. Seberapa kita membawa orang itu untuk memahami bahwa dia adalah orang yang membutuhkan juru selamat. Dia adalah orang yang membutuhkan Kristus Yesus. Itu adalah inti penginjilan yang sesungguhnya. Kita tidak hanya memperbanyak seberapa kuantitas kita, tapi bagaimana kita membawa orang itu untuk memahami bahwa sesungguhnya aku secara pribadi membutuhkan penebus, membutuhkan juru selamat yang bisa membebaskan aku daripada dosa-dosa saya.
Itu adalah inti dari kita mengajak orang untuk beribadah. Ketika dia menyadari bahwa saya sudah diselamatkan, dosa-dosa saya sudah ditebus, maka dengan sendirinya orang itu tanpa dipaksa, tanpa harus diingat-ingatkan lagi, maka dia sendiri yang akan menikmati persekutuan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa persekutuan itu adalah hubungan pribadi dia dengan Sang Penebus yang sudah menebus dia, dan juga bentuk ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Kita harus mengatakan kepada mereka bahwa seberapa berdosanya mereka, seberapa putus asanya mereka, Tuhan Yesus sanggup mengubah keputusasaan mereka menjadi masa depan yang penuh harapan. Kitab Rut menyatakan bahwa Allah memelihara kehidupan Rut dan juga kehidupan Naomi dalam menghadapi penderitaan dan memenuhi kebutuhan mereka yang pada akhirnya masa lalu mereka yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, digantikan dengan kehidupan yang baru. Allah menyediakan penebus bagi Rut melalui Boas. Melalui keturunannya dilahirkan Rut, Allah juga melanjutkan rencana penebusannya bagi seisi dunia, bagi saudara dan saya saat ini. Kristus lahir dari keturunan yang dilahirkan Rut dengan Boas, yaitu Obed, bapak leluhur Daud. Dan kita tahu bahwa dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Kesetiaan Rut untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem telah memberikan satu kehidupan yang baru baginya. Demikian pula saat ini. Allah telah memberikan Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang baru di dalam Dia. Mari kita belajar dari kitab Rut. Belajar menjadi pribadi yang setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Belajar setia dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita di atas kayu salib. Pasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Karena hanya di dalam Dia terjadi penebusan. Karena hanya di dalam Dia hidup kita yang hancur diubah menjadi hidup yang penuh berkat. Saudara, saya mengajak teman-teman semua, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Belajar dari kehidupan Rut. Apakah saat ini Anda merasa hidupmu terlalu hancur untuk ditebus oleh Kristus Yesus? Apakah Anda merasa aku terlalu berdosa untuk mendapatkan pengampunan? Apakah Anda merasa sesungguhnya aku ini bukan siapa-siapa? Aku ini sudah rusak. Hidupku ini tidak berarti apa-apa lagi. Saat ini saya mau katakan kepada saudara, yang Anda butuhkan itu adalah seorang penebus. Yang Anda butuhkan itu adalah Kristus, Yesus yang mampu mengubah seluruh hidup Anda. Dialah Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Dia. Karena itu saat ini juga jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan seluruh isi hati kita. Mengungkapkan akan seluruh beban kita. Karena di tangan Tuhan Yesus tidak ada yang terlalu buruk untuk bisa dipulihkan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk dibetulkan. Tidak ada yang terlalu dalam jatuh di dalam dosa. Ketika Anda merasa terlalu dalam sudah terjatuh dalam dosa, saat ini saya mau katakan, terimalah Yesus. Karena bersama Yesus, anugerahnya jauh lebih dalam dari dosa Anda. Tuhan Yesus, hamba sudah menyelesaikan memberitakan akan firman-Mu. Engkau melihat akan isi hati kami masing-masing. Engkau melihat isi hati anak-anak semua, teman-teman semua yang saat ini berada di rumah maupun yang berada di tempat ini ya Bapa.
Kami datang dengan beban kami masing-masing. Kami datang dengan harapan kami bahwa di tangan Yesus Engkau mampu memulihkan akan kehidupan kami. Engkau mampu memulihkan akan hidup kami yang dulunya tidak layak menjadi sebuah hidup yang penuh dengan harapan, menjadi sebuah hidup yang diberkati. Tuhan, lanjutkanlah karya-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terus ingatkan akan mereka Tuhan, bahwa anugerah dari Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu Tuhan, jauh melebihi dosa-dosa kami. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami terus memasrahkan hidup kami, harapan kami hanya kepada Engkau. Berkati akan adik-adik kami ini satu persatu ya Bapak, di dalam kehidupan mereka. Sehingga biarlah tiap-tiap hari hidup mereka boleh terus menyenangkan akan Engkau. Ini doa kami Tuhan Yesus, yang sudah kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Teman-teman, lanjutkanlah hidupmu dan lanjutkanlah tugasmu tiap-tiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan. Maka kasih karunia yang daripada Allah Bapa, yang daripada Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Teman-teman, saya yakin teman-teman terberkati melalui ibadah kita hari ini. Ya, jadi kita boleh belajar from brokenness to blessedness, bagaimana Tuhan bisa mengubah kehancuran, keterpurukan seperti yang dialami oleh Naomi, seperti juga yang dialami oleh Ruth yang tidak punya keturunan sampai akhirnya menghasilkan keturunan yang luar biasa melalui Boas. Di dalam tangan Tuhan, karya yang indah, Goel, penebusan yang diwujud nyatakan di dalam Kristus. Biar kita boleh selalu hidup di dalam penebusan Kristus dan hidup kita boleh terus berbuah, boleh terus menghasilkan karya-karya yang memuliakan Tuhan. Dan teman-teman, ketika teman-teman terberkati, jangan lupa teman-teman perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita, Jim, menyediakan satu media untuk teman-teman bisa mengucapkan syukur, yaitu dengan teman-teman bisa memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di sebelah,
Dan teman-teman kalau misalnya kesulitan dengan QR Code, teman-teman bisa transfer dengan nomor rekening yang ada di sebelah juga ya. Dan kalau teman-teman belum punya nomor rekening, mungkin teman-teman masih SMP gitu kan, belum punya rekening, teman-teman bisa simpen dulu ya. Nanti ketika ada kesempatan datang ke gereja, kumpulin semua persembahan itu biar semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini gym kita, sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.